Ya, Tapi hampir semua bisnis di dunia ini kalau menjadi CEO itu biasa yang jujur gitu. yang perilaku berarti ya, Yang yang jujur, perilaku. perilakunya bagus. Nanti pinter baru nomor belakang. Ya. Jadi nggak pinter dulu, karena pinter ini bisa dididik dia, bisa dilatih. Hmm. Tapi kalau perilaku itu udah bawaan itu susah dilatih. Susah dilatih ya. Iya, itu. Ada satu dua orang mungkin yang bisa dilatih, tapi secara umum susah. Tapi kalau untuk masalah pinter, tinggal di sekolahin aja dia, tinggal dikasih training, Iya. insya Allah pinter dia. Paling dikasih gaji yang bagus kan, Iya, pasti iya. lagi. Tapi kalau memang pinter terus perilakunya nggak betul, lah ini nanti pinter Sebenarnya menggerogoti. pintar atau cerdas sih yang benar itu. Dia pinter itu kadang belajar. Karena belajar kalau cerdas ada perilaku. Kalau cerdas itu dia seperti punya IQ tinggi. Jadi intelektualnya tinggi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan MYS Video. Hari ini saya nih mempunyai kesempatan untuk ngobrol dengan Bapak Profesor Dr. Haji Husaini MT, dosen Universitas Syakuala di Fakultas Teknik. Nah, saya ingin berbicara atau ngobrol-ngobrol berkaitan dengan teknologi informasi, khususnya dalam perkembangan revolusi industri 4.0. Namun demikian, sebelum ke sana saya ingin mengetahui ini latar belakang sekarang jadi profesor, mulai dari ini untuk juga dalam rangka memotivasi anak-anak kita yang mungkin sekarang masih SMA atau mungkin masih SMK, ke depan itu bagaimana sih untuk meraih mencapai profesor kalau itu di universitas, kalau mungkin di industri itu mencapai CEO terpuncak barangkali ya. Ini mungkin Bang Husaini ini bisa menjelaskan. Kan dari sarjana yang bagus masih masuk dia nanti. Iya. Ini yang belum dibuat di Indonesia. Nah, kan sekarang Bang Husaini atau Prof Husaini ini kan udah balik nih. Tahun berapa? Balik 98 ya? 98, udah lama kali lah. Nah, artinya ini kan sekarang 2020, 22 tahun. 22 tahun yang lalu. 22 tahun. Nah, kondisi waktu itu teknologinya dengan kondisi sekarang ini kan dulu susah-susah mencari bahan segala macam. Sekarang gampang-gampang mencari bahan, tapi ini anak-anak muda sekarang itu kan kepengennya instan nih. Kan kepengennya semuanya instan kan gitu kan. Tapi instan itu dia kan harus berkompetisi juga dengan orang-orang yang mungkin selevel dia kan gitu kan. Nah ini melihat perubahan ini gimana tuh? Ya dulu memang kan yang namanya teknologi informasi masih belum tinggi sekali ya. Sangat rendah lah. Katakanlah internet saja. Saya waktu ke Jepang 95 itu baru kena internet. Waktu itu di Indonesia belum ada internet. Saya seminggu pertama saya belajar internet, gimana cara menggunakan internet, cara kirim email. Sebatas dulu itu kirim gambar belum bisa dulu, cuma kirim email aja, surat-surat aja, message saja. Tuh kirim gambar, kirim dalam bentuk video belum bisa dulu. Itu kirim surat pun satu surat bisa 10 menit. Apalagi ngirim video, gambar, foto kan berat sekali itu ya. Belum ada dulu, emang nggak bisa. Dan dulu yang sangat terkenal itu bukan Google, dulu kan belakangan. Yahoo ya. Sebelum Yahoo apa satu lagi itu? Ada apa namanya, lupa saya itu. Itu Yahoo baru Google baru yang lain-lain. Nah, jadi di Jepang itu sudah ada internet, jadi kita untuk kirim surat ke luar negeri ya pakai email itulah, jadi agak cepat. Nah, cuma kelebihannya waktu itu di Tokyo itu pustakanya sangat lengkap dan dia buka 24 jam. Nah, jadi pekerjaannya itu shift ya, 3 shift ya, 24 jam. Nah, kita mau ke pustaka jam berapa? Jam 3 pagi, jam 6 pagi itu standby selalu petugasnya. Dan kampusnya hidup. Seperti kita masuk sebuah area industri gitu, hidup. Soalnya penuh, ada orang selalu. Nah, kalau kampus di Indonesia ini jam 5, jam 3 sore mungkin udah selesai. Tapi ada orang. Petugasnya nggak sip. Nah, di sana itu luar biasa. Karena kenapa? Ada mahasiswa yang S3, yang S2. Kadang-kadang dia
antri pegang alat. Jadi dia bagi yang si A pegang pagi, sini pegang malam, dia pegang jam berapa malam gitu. Iya. Dan dikasih kunci sama profesornya. Nah itu kan perubahan ini nih, perubahan sekarang ini anak muda itu kadang-kadang kan itu kan masa lalu kan gitu kan. Tapi dia masa sekarang juga kan dia kompetisinya lebih tinggi kan gitu kan. Hari ini untuk mencari informasi sangat cepat. Iya. Semua orang bisa mengakses cepat. Iya. Tapi untuk memperoleh suatu pekerjaan yang baik, dia kompetisinya juga sangat tinggi. Iya. Kenapa sangat tinggi? Kalau untuk di Jepang mungkin cari kerja nggak susah seperti Indonesia. Tamat perguruan tinggi itu rata-rata dapat kerja. Ya. Penganggurannya sangat rendah ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia hari ini, kenapa banyak pengangguran sarjana, SMA itu lebih bukan karena orangnya bodoh, bukan karena orangnya malas, kemampuannya ada bagus itu tadi. Dia cari informasi sebentar dapat, baca tinggi-tinggi sudah ilmunya, di kampus diajarinya bagus, tapi karena memang masalah lapangan kerja itu yang sangat-sangat terbatas. Industrinya kurang. Tapi kalau lapangan kerja itu ada dua yang menciptakan, kan gitu kan. Pertama pemerintah mendorong, kedua si masyarakat ini atau lulusan perguruan tinggi kan juga harus punya aware untuk apa namanya mau menciptakan juga kan. Tapi daripada didorong pemerintah, tapi masyarakat yang nggak mau kan sama juga. Jadi ya itu memang ada dua sisi ya. Iya. Satu sisi alumni baru selesai itu kalau suruh buat apa kerja pasti nggak bisa. Iya. Apa modalnya juga nggak ada. Nah, paling dia kalau mau berusaha bergabung sama yang lain dulu. Yang lain dia ikut-ikut dulu jadi anggota terus itu udah pengalaman. Kadang-kadang nggak mau dia itu. Tapi dengan kondisi hari ini sudah sulit masuk. Kompetisinya tinggi gitu kan. Sekarang banyak juga sarjana sudah malah sadar jadi, ya, sadar. Malah ada sarjana yang malah bawa Gojek sekarang. Karena udah sadar apapun dia mau sekarang. Iya. Karena udah sadar. Dan sudah mulai jual online mungkin. Iya, sarjana banyak sekarang jual online. Jual produk secara online. Buat usaha sendiri sebisanya lah. Iya. Jadi kalau di Mandace ini banyak mahasiswa itu dia sebelum selesai kuliah pun sudah coba berusaha bisnis. Kecil-kecilan ya, apa kuliner apa? Biasanya kuliner ya. Kopi, buat kue apa gitu kuliner ya. Iya. Yang mudah dia inilah, yang mudah dia kerja. Dan tidak basi gitu. Nah, jadi dengan harapan dia nanti begitu selesai sana nggak kaku. Jadi walaupun ada pekerjaan lain, dia bisa lanjut terus itu sudah dia. Nah ini di Banda Aceh fenomena ini. Itu termasuk latar belakang nggak peduli dia itu apakah anak orang mampu atau anak orang biasa. Nah biasanya itu yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Yang merasa dia banyak duit orang tua ini yang masih kacau. Dia masih manja dengan orang tua yang banyak duit. Iya. Dia nggak tahu itu ke depan seperti apa ya. Nah, ini yang banyak juga fenomena ini. Memang ada satu dua yang energi yang nggak terlalu terikat ya, tergantung keluarga. Tapi secara umum dia masih manja, orang tua yang dulu. Tapi bagi yang ekonomi ke bawah, ekonomi rumah ke bawah itu biasanya mereka cepat sadar. Iya. Nah, cepat sadar nih orang tuanya nggak punya, kalau dia harus gantung terus gimana kan? Iya. Padahal harus hidup gitu ya. Nah, harus hidup. Jadi apalagi kita di ruang kuliah juga sering kita dorong-dorong. Nah, dengan apalagi sekarang sudah memang ada mata kuliahnya tuh, mata kuliah. Entrepreneurship ya, ada kuliah wirausaha namanya. Dia memang itu dikasih menteri-menteri bagaimana seorang itu berani tampil untuk berusaha. Keterampilannya kok udah dididik juga kan. Diri sendiri. Jadi tidak harus saklek dengan wah ini saya harus jadi pegawai, harus jadi pegawai. Saya ini kan lulusan gitu kan. Saya harus jadi gitu kan. Ya. Sekarang udah berubah itu. Udah berubah. Kenapa? Karena fenomena alam ya. Zaman. Perubahan zaman. Perubahan zaman, masa. Perubahan zaman menghendaki begitu. Sama lah seperti kita hari ini. Dengan satu virus COVID ini berubah semua kegiatan itu. Orang bisa kerja di rumah semua ya. Yang dulu katanya itu kalau di rumah itu nganggur gitu. Jadi dengan satu COVID ini berubah sama juga dengan kondisi IT hari ini. Dengan ada IT hari ini kehidupan masyarakat berubah semua. Bukan hanya di kampus, bukan hanya semua lini, mulai masalah perdagangan, banking ya, transport, kita beli tiket udah pakai itu semua pesan, jadi semua sudah berubah gaya hidup. Iya. Nah, dulu kalau mau ke pasar buat
dompet tebal-tebal. Sekarang cukup satu kartu. Iya. Malah sebentar lagi mungkin nggak perlu kartu. Nggak perlu kartu, sebenarnya. Iya kan, cuma kode-kode aja kan. Itu ukuran Indonesia ada juga. Waktu saya ke Tokyo 2 tahun yang lalu, saya diundang sempat. Ya kan ini sekarang yang kartu itu kan mungkin walaupun Indonesia belum boleh secara hukum cryptocurrency itu kan. Nah, itu belum. kan. Nah, Tapi Indonesia kan itu kan ada namanya kartu kredit, iya. ada kartu debit ya. Iya. Nah, jadi kalau di Jepang itu udah dianggap konvensional itu, karena masing-masing kan. Iya. Saya kartu debit bank ini, Iya. kartu debit bank ini. Nah di Jepang ada satu kredit, satu kartu itu yang semua multifungsi bisa. Iya. Nah, satu kartu itu saya bisa masuk Itu kan yang legal dari sisi hukum Indonesia kan itu. Tapi kan yang belum legal juga kan udah mulai juga nih seperti cryptocurrency itu kan. Karena itu udah perubahan zaman tadi ya. Tapi kan Dan cepat orang- atau lambat akan nyampe kan gitu kan. Dan kondisi hari ini yang lebih lucu lagi, orang kasih duit kamu Iya. suruh transfer aja. Kasih cash nggak mau dia. Kenapa? Takut dengan COVID lah, takut dirampok lah kalau punya duit. Iya. Mereka suruh kirim pakai ditransfer aja kan. Jadi orang hanya sekarang melihat nilai. Oh, duitnya. Berarti efisiensi Bank, tinggi nilai. ya dengan apa namanya dengan keuangan model baru ini atau teknologi keuangan ini fintech ya. Ini kan efisiensi banyak sekali. Bank Indonesia nggak lagi nyetak duit gitu kan. Nah, ya gede-gede gitu. Nggak banyak-banyak nyetak duit, paling nyetak duit untuk secukupnya aja. Ya. Jadi yang lain nilai saja dia mainkan. Ya. Transfer sana nilai, transfer sana nilai. Hmm. Nah, kalau perlu cash baru nanti kan Ya, orang cetak. perlu cash hari-hari kan nggak terlalu banyak. Iya, iya, iya. Paling kalaupun dicetak simpen aja ya. Cepat. Jadi seperti itu. Iya. Nah dengan pengaruh IT apalagi revolusi industri roda 4 ini artinya semua akses informasi ke apa namanya Ke publik ya. ke publik, akses industri industri produksi ya, Iya, iya. itu sudah IT semua. Banyak sekarang pabrik udah dengan robot. Dulu robot saja diprogramkan. Ini ada namanya robot yang apa istilahnya itu sudah Dia bisa bekerja. Ya? bisa bekerja, ada artificial Mungkin dan itu belajar lagi. Saya pernah ngelola kesehatan dan pernah bukan kelola ya, diskusi lah dengan Persatuan Rumah Sakit Indonesia itu di Banten. Ternyata ini teknologi informasi atau teknologi kesehatan kedokteran itu juga itu masif semua, gitu, ya. termasuk rumah sakit mungkin satu saat Ya, kerjaan perawat itu dikerjain oleh robot betul. ya. Ngirim makanan dan Ya. seterusnya kan. sekarang rumah sakit pun sudah dengan IT ya. Dulu Ya, kalau ya. kita kan pergi rumah sakit ronsen gede-gede gambar simpan di rumah repot. Sekarang ada rumah sakit nggak perlu seperti dulu, ada ronsen itu didigitalkan, disimpan Ya, di ya, laptop. Nanti kita mau balik kapan ngecek itu tinggal dibuka apanya. Oh, Anda tengah sekarang ronsennya begini begini. Nanti sekiannya. Nah di Malaysia itu sudah berlaku. Cuman di Indonesia ini nggak tahu siapa berapa rumah sakit yang udah buat seperti itu. Di Malaysia sekarang kalau kita mau record misalkan ronsen mau scan gitu ya, CT scan itu semua ada digital di file. Iya, iya, iya. Kita paling kasih CD pulang, kecil aja CD. Nah, jadi nanti kalau kita balik muncul Apalagi teknologi kesehatan atau kedokteran itu yang paling kecil sekali juga Iya. yang nggak mengerti kita. Gitu. nggak semua sekarang. Iya. Semua berubah. Nah itu mungkin ya itu perubahan itulah yang membuat berubah juga perilaku gitu kan. Nah, berarti perilaku yang harus ngikutin ke sana atau ke sana ngikutin perilaku atau teknologi ngikutin perilaku atau perilaku ngikutin teknologi. Jadi sebuah teknologi muncul sebenarnya prinsipnya kan untuk membuat manusia itu sejahtera, Ya. mau nyaman dia hidup dengan teknologi yang ada. Tapi di sisi lain dengan teknologi yang ada menggeser sejumlah pekerjaan yang konvensional. Ya, makanya ini kan di iCore Indonesia itu kan dengan teknologi ini mungkin mudah-mudahan bisa turun ya. Sekarang itu kan antara 5 dan 6 kalau nggak salah. iCore itu incremental capital output ratio kan gitu kan perbandingan ini. Nah, berarti atau satu pekerjaan dikerjakan oleh 5-6 orang kan gitu kan. Harusnya kan dikerjakan 2 atau 3 orang kan mestinya. Nah, lebih sedikit ya. Iya. Dan sekarang kan udah mulai berlaku di mana-mana. Udah mulai berlaku di mana yang tadinya satu pekerjaan 5 orang, 6 orang, hari ini cuma 1. Nah, berarti kan kompetisi lagi kan, Jadi, lagi lulusan kan perguruan sisanya, tinggi kan. ya. Maka yang sisa nggak dapat peluang itu dia harus mikir ke Kemandirian. kemandirian dan menyesuaikan diri dengan teknologi IT itu sendiri. Dan minimal dia itu bisa bekerja untuk dirinya sendiri dan menambah orang lain. Minimal kan gitu.
Jadi contoh saja dulu kalau sebuah pabrik itu misalkan di pabrik-pabrik yang sifatnya produksi itu orang harus ahli. Saya lihat kemarin juga di apa ya, di perusahaan Jepang kalau nggak salah itu dia itu merekrut anak SMK ya. Kan SMK itu link and match tuh teorinya, apa namanya, kurikulumnya gitu kan. Sementara kalau saya lihat perusahaan itu ya tidak, ya kita menuliskan 10 belum tentu diterima 10 gitu kan. Tapi si perusahaan itu juga kan di sekolah dididik kompetensi, tapi kompetensi yang diminta itu sebenarnya itu adalah perilaku gitu. Walaupun dalam kompetensi kan ada 3 tuh, pengetahuan, keterampilan, perilaku kan. Nah, tapi yang paling poin paling besar itu di perilaku, bukan di ini. Ya. Karena sifat Jepang itu dia ini kalau kembali ke dunia bisnis Jepang ya. Tapi hampir semua bisnis di dunia ini kalau menjadi CEO itu biasa yang jujur gitu. Yang perilaku berarti yang jujur, perilakunya bagus. Nanti pinter baru nomor belakang. Iya. Jadi nggak pinter dulu, karena pinter ini bisa dididik, dia bisa dilatih. Tapi kalau perilaku itu udah bawaan tuh susah dilatih. Susah dilatih ya. Iya, itu. Ada 1-2 orang mungkin yang bisa dilatih, tapi secara umum susah. Tapi kalau untuk masalah pinter, tinggal di sekolahin aja dia, tinggal dikasih training, insya Allah pinter dia. Paling dikasih gaji yang bagus kan, pasti lagi. Tapi kalau memang pinter terus perilakunya nggak betul, lah ini nanti pinter menggerogoti. Pinter atau cerdas sih yang benar itu? Dia pinter itu karena belajar. Karena belajar. Kalau cerdas atau perilaku? Kalau cerdas itu dia seperti punya IQ tinggi. Jadi intelektualnya tinggi ya. Nanti dia akan pinter dengan IQ tinggi, belajar sebentar pinter. Jadi pinter itu lebih. Terus Bang, ini kan dari tadi sejarah apa namanya, latar belakang pendidikan, kemudian kondisi yang terjadi sekarang. Ini sebenarnya anak-anak sekarang ini apakah SMA, apakah SMK, ataupun mungkin sarjana sekalipun, itu sebenarnya harus ngapain nih ke depan itu? Karena anak ini hidup sekarang ini atau pendidikan sekarang kan dia untuk hidup mungkin dia baru bisa menikmati kan 10 tahun depan di zonanya stabil barangkali ya. Memang kalau kita lihat perkembangan ini, pengalaman kita pribadi itu lah, kita begitu selesai sarjana kita baru stabil, ada settle gitu kira-kira 10 tahun. Udah 10 tahun kerja, artinya dengan gaji sudah lumayan, udah bisa mengatur diri. Tapi di awal-awal tuh memang serba harus dibantu. Gaji awal itu kan sebulan makan nggak cukup dulu, tapi sekarang mungkin nggak tahu bisa berapa gaji yang paling rendah itu. UMR lah. UMR ya. Jadi kan pas-pasan ya. Jangankan untuk menabung, jangan makannya nggak cukup. Itu pengalaman saya dulu tahun 88 diangkat PNS, gaji 60.000, udah berkeluarga, itu cukup makan hanya 3 minggu, seminggu itu minus. Itu terpaksa saya ngajar swasta. Ngajar di swasta, nyambi itu ya. Dulu boleh ngajar swasta, kita ngajar swasta, nyambi yang lain itu menutupi kekurangan itu. Tapi setelah 2 tahun kemudian gaji udah naik sedikit, pangkat udah naik, jadi udah bertambah lah. Pas tahun ke berapa itu sudah tambahan fungsional yang tadinya nggak ada, sudah ada tunjangan fungsional. Jadi sudah lebih nyaman lagi. Sekarang sudah ada tunjangan lain namanya sertifikasi dosen ya. Kalau guru ada sertifikasi guru. Nah kalau dia dosen menjadi guru besar itu ada tambahan tunjangan namanya tunjangan kehormatan guru besar. Nah itu udah jadi settle lagi. Tapi kan menjadi guru besar ini juga nggak mudah. Makanya segala sesuatu yang ingin besar apa salarinya ya harus berjuang. Karena untuk jadi seorang profesor. Tapi kadang-kadang kan nggak begitu. Orang itu mau menyamakan orang yang berjuang mati-matian dengan orang yang biasa-biasa pengen disamain. Itu memang nggak bisa, nggak adil. Nggak adil kan? Jadi dia bekerja keras, punya pengetahuan banyak, punya karya banyak, ya logis lah dibayar besar ya. Baru bisa dibayar besar ya. Dibayar besar dengan catatan dia levelnya juga udah naik. Maka kalau di perguruan tinggi ini kan top jabatan itu guru besar. Itu udah paling tinggi, nggak ada lagi. Nah rata-rata kalau dia jadi dosen pasti kepinginnya jadi profesor. Sama lah ibarat di militer, udah masuk militer kan targetnya jenderal, walaupun nggak sampai. Cuma saya coba itu targetnya profesor, walaupun nggak sampai juga. Ada juga itu kan. Artinya apa?
akan sampai dia ke situ dengan kerja keras. Ya. Ada yang bisa dengan apa istilah Jadi instan. semua sebenarnya semua sektor barangkali atau semua profesi itu tidak instan Tidak instan, sebenarnya. harus Walaupun keras. mungkin caranya seolah-olah instan gitu kan. Sebenarnya nggak instan. Ada step-step yang sudah Iya, semua ada persaingan, Ah. ada pesaing ya. Jadi kita ada seperti membangun sebuah rumah kan tidak mungkin atap langsung, Ya. pasti pondasi dulu, yang lain dulu, terakhir baru atap, baru ngecat. Ya. Tiba-tiba rumah belum ada, mana atap bisa pasang? Rumah belum ada, nggak mungkin. Ya. Nah ini mungkin titik balik ini dengan revolusi industri ke 4.1. Nah inilah mungkin titik balik bagi milenial sekarang ini yang harus bisa menyadari bahwa kondisi ini tidak lagi bisa kita Nggak bisa mundur lagi nih. nggak bisa mundur, Ya, maju terus ini. maju terus gitu kan, dan kita nggak bisa juga membanding ke belakang. Nggak Belakang bisa. itu sebagai sejarah aja kan. Ya. Ya, kalau kita lihat ke belakang itu adalah ilmu dasar kita untuk maju hari ini. Iya. Kemajuan hari ini itu kemajuan lagi ke depan. Iya. Jadi kita nggak bisa mundur lagi istilahnya. Teknologi itu nggak bisa mundur lagi. Kalau kita hari ini bicara 4.0, Jepang hari ini sudah bicara 5.0. Ya, kemudian dari mungkin berapa tahun lagi sudah 10.0 mungkin. ya, itu dari sisi teknologi, kemudian dari sisi pertukaran informasi dan barang juga kan tidak ada batas. Baik Bang Saini, terima kasih atas informasi yang diberikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.